Alhamdulillah, alhamdulillah mudhir al-hamdi wa mubdi wa munjiz al-wa'di wa mufi wa mus'id al-'abdi wa mushqi wa mursil as-sahabi wa munshi alladhi yujibu da'wata da'i wa yaqbalu tawbata al-'asi wa in kathurat ma'asi. Ahmadu subhanahu wa ta'ala 'amdan yuwafi in'amahu wa yukafi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار الجحيم. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى طريقه المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن تقواه وقاية من عذابه. Segenap para jemaat yang saya hormati, pertama kembali dari atas mimbar Jumat ini saya berwasiat kepada diri sendiri dan kepada segenap para jemaah untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada sebaik-baiknya bekal menuju perjalanan akhirat selain daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kita sama-sama tahu bahwa pada saat hari Jumat ini tanggal 25 Desember kita semua ada pada penghujung tahun 2020. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan atau menjalankan takdir yang bersifat waktu ini secara bergantian. Ada siang, ada malam, ada minggu, ada bulan, ada tahun, semuanya saling silih berganti. Kenapa demikian? Salah satu disinggung langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan siang dan malam bergantian, dipersiapkan untuk siapa saja yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa poin inti yang ingin saya peringatkan pada saat kali ini. Marilah kita sebagai orang mukmin menjadi seorang yang cerdas seperti yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang mukmin harus menjadi seorang yang pintar, cerdas, dan bisa memanfaatkan segala momentum dalam kehidupannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Tidaklah seorang mukmin mengalami panas matahari kecuali ketika ia cerdas akan mengingat panasnya kelak hari kiamat dan api neraka. Tidaklah seorang mukmin ketika mendapat udara yang sejuk, air yang dingin, dan beberapa macam kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia, kecuali ketika ia cerdas akan berpikir bagaimana kelak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis baginda Nabi menyatakan, jika ada seorang mukmin kepanasan, kemudian ia mengingat bagaimana panasnya kelak di hari kiamat dan api neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia berdoa, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan diriku dari api neraka kelak di hari kiamat. Illa qalatin nar Allahumma ajirhu minni sab'a marrat, kecuali api neraka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah selamatkan orang mukmin yang berdoa tadi dari panasku kelak di hari kiamat. Dan tidaklah seorang mukmin ketika berada di udara yang sejuk, di antara kenikmatan-kenikmatan dunia, kemudian ia mengingat nikmat surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah madkhilni ilal jannah, ya Allah masukkan aku kelak ke dalam surga. Illa qalatil jannah Allah madkhilhu iyai yaumal qiyamah au kama qala, kecuali surga juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 7 kali, ya Allah seorang mukmin mengingatku ketika ia hidup di dunia, masukkan kelak kepadaku di hari kiamat. Semoga kita demikian apa adanya, amin ya rabbal alamin. Satu poin yang perlu dikedengarkan pada saat
kita berada di penghujung tahun. Ingatlah bahwa sebenarnya yang selesai bukan hanya tahun saja. Yang bergantian bukan hanya bulan, minggu, hari, jam, dan semacamnya dan seterusnya. Bahkan kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan punya pergantian. Kakek mati diganti oleh ayah mati diganti oleh anaknya mati diganti oleh cucunya. Demikian seterusnya sampai hari kiamat. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengajak para jemaah Jumat untuk cerdas, untuk pintar, untuk menggunakan momen-momen atau aturan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di penghujung tahun 2020, 5 hari lagi akan selesai. Ingatlah bahwa suatu saat kita pun akan selesai. Kita akan pergi dari kehidupan dunia ini. Kematian yang tidak memandang siapapun itu, tidak memandang, tidak harus tua, tidak harus sakit, tapi semua akan bergiliran masuk kepada pintu kematian. Sekali lagi semoga kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengingatkan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin atyas?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kaum mukminin, orang-orang mukmin yang paling cerdas? Coba bayangkan apa yang jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menjawab mereka yang pintar bidat. Beliau tidak menjawab mereka yang pintar cari uang. Beliau tidak menjawab mereka yang punya jabatan tinggi. Beliau tidak menjawab mereka yang punya pengikut banyak, yang ditakuti oleh masyarakat umum, tidak. Tapi siapa orang mukmin yang paling cerdas? Nabi menyatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan." Siapapun di antara orang mukmin yang paling sering mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi mati, mereka yang paling cerdas. Marilah di penghujung hari. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung hari menganjurkan kita baca istighfar, taubat kepada Allah. Setiap kali kita mau tidur, di akhir setiap hari, kita dianjurkan punya wudu. Kita dianjurkan istighfar 3 kali. Bahkan Nabi menyatakan, barang siapa membaca istighfar 3 kali sebelum dia tidur, maka akan diampuni dosanya, meskipun dosanya sebanyak bumi di laut. Kemudian Nabi menganjurkan untuk kita bertaubat dan memaafkan kepada semua saudara, sanak, tetangga yang punya salah kepada kita. Ini anjuran. Coba di akhir minggu tiap Jumat, bahkan laki-laki kita sekalian dianjurkan untuk kumpul 1 kali di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini penghujung minggu, kita dianjurkan untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam persiapkan terminal tazkir, mengingat kepada Allah. Setiap Senin Kamis kita dianjurkan untuk puasa, meningkat ibadah, meningkatkan zikir, semata-mata untuk mengingat kepada Allah dan mengingat kehidupan dan kematian. Kemudian di akhir tahun, jika kita ingin menjadi seorang mukmin yang cerdas, ingatlah bukan hanya tahun yang akan mati, bukan hanya tahun 2020 yang akan selesai, kita pun akan mati dan kita pun akan selesai. Semoga masih dipanjangkan umur kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ingin juga saya tekankan, apa lanjutnya? Seorang yang siap mengingat mati, yang rajin mengingat mati, bukan hanya cerdas saja. Nabi menyatakan, ulaika humul aqyas alladzina dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka lah yang sering mengingat mati, yang pintar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Ternyata bukan mereka yang tinggi jabatan, ternyata bukan mereka yang kaya raya, ternyata bukan mereka yang pintar berbicara, berpidato, orang pintar dan orang mulia dunia akhirat. Mereka yang sering mengingat mati, mereka yang sering mengingat kematian, yang merupakan orang pintar di dunia dan kelak di akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang terakhir, saya ingin menekankan bahwa di akhirat itu hukum proses atau hukum Allah cuma satu,
yaitu akhirat adalah gelap gulita, tidak ada lampu. Bahkan kita bisa, kalau ingin tahu buktinya alam akhirat segelap apa, bahkan yang hidup pun bisa tahu. Coba bikin atau buatlah semacam kuburan dan masuk sampai Anda ke dalam kuburan tersebut. Kemudian suruh tutup kepada orang-orang di atas. Segelap apa? Itu dalam kuburan. Lain kelak di hari kiamat. Yang proses pelaksanaannya selama 50.000 tahun. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, "Yab'atsullahu dzulmatan yaumal qiyamah. Falaysa mu'minun wala kafir yara kaffah." Allah akan mengutus kegelapan kelak di hari kiamat. Maka tidak ada seorang mukmin dan seorang kafir yang mampu, yang bisa melihat telapak tangannya sendiri. Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya menyatakan, berapa tahun kegelapan ini akan kita laksanakan, kita lalui. Imam Ghazali dalam kitabnya Ad-Durratul Fakhirah menyatakan sekitar 1000 tahun. Kita telah dibangkitkan dari kuburan, kita duduk bersila, menunduk, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum, tapi tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berbuat apa-apa dalam kegelapan kecuali semuanya menunduk selama 1000 tahun. Sementara proses hari kiamat sampai orang mukmin masuk surga, orang-orang kafir, fasik, munafik masuk neraka, itu selama 50.000 tahun. 1000 tahun pertama adalah kegelapan. Kita akan duduk di sana tanpa berbicara, tanpa makan dan minum. Ada beberapa golongan yang diberikan lampu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya hanya bisa menyebut 3 golongan. Yang pertama adalah para ulama. Saya titip para ulama, jangan pernah mengejek para ulama. Demi Allah, dalam sebuah hadis Nabi menyatakan bahwa kelak nur para ulama yang selalu memberikan dakwah kepada masyarakat sampai bisa mencapai 500.000 tahun perjalanan, sampai santrinya berada dalam cahaya ulama, sampai alumni, para tetangga, para masyarakat yang mendapatkan ilmu para ulama akan bersama-sama para ulama, tidak akan pernah mendapat kesulitan menuju pintu surga. Kita yang bukan ulama selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga mendapat barakah para ulama, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka menolong, orang orang lain, siapapun itu, yang sakit, yang butuh, siapapun. Nabi menyatakan penolong dalam kebaikan akan mendapat nur cahaya kelak di hari kiamat, sampai orang-orang lain pun dapat berjalan di antara nur-nur mereka. Mereka menyatakan, Nabi menyatakan, inna lillahi ibadan qasyafallahu li hawaijin nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sebagian hamba-hamba yang disiapkan sebagai penolong kepada orang lain. Orang lain minta tolong semua. Padahal ada yang lebih pintar, tapi yang tapi masyarakat lebih banyak minta tolong kepada dia. Ada yang lebih kaya, tapi masyarakat condong atau sering minta tolong kepada dia. Kenapa? Karena ini adalah pangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penolong kepada orang lain. Nabi menyatakan ulaika humul aminun yaumal qiyamah. Mereka adalah golongan-golongan kelak yang akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah penghajir salat Jumat di masjid. Nabi menyatakan masyhurul masyayikh bidzulal ilal masajid binurut tahami yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang selalu berjalan dalam kegelapan untuk melaksanakan salat Jumat di masjid dengan cahaya yang terang benderang kelak di hari kiamat. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun kita tidak digolongkan dalam 3 golongan tersebut, kita dapat barokahnya mereka fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahi malikul allam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu bi qawli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan thumma ihtada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samii'ul 'aliim.